Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Di dalam ilmu makrifat, kita harus betul-betul menghayati dan mentafakuri secara jernih, karena jika kita benar-benar menghayati secara jernih, kita akan merasakan terkejut yang luar biasa. Karena kami setelah mengetahui pentingnya ilmu makrifat, ternyata kita semua manusia yang ada di dunia ini, kita semua sudah mengalami persaksian terlebih dahulu, sudah makrifat semuanya terlebih dahulu. Cuman sekarang kita kebanyakan lupa lagi terhadap persaksian tersebut, persaksian kepada Allah, sehingga kita tidak tahu dan lupa lagi, tidak mengenal atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, sahabat tilawah yang kami hormati, ini pentingnya ilmu makrifat. Ini ada di surat ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah telah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam, menciptakan anak Adam dari sulbi. Mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi, syahidna, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, tidak diberi peringatan tentang hal ini. Nah, ini sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Di dalam ayat ini, jika betul-betul dihayati, ditafakuri secara jernih, tentu kita akan merasakan terkejut dengan ayat ini, karena ini ayat menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah, manusia yang ada di dunia ini ternyata semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Hadirin sahabatku semuanya, dipersaksikannya ini waktu
ibunya. Nah, ini ada di hadis Bukhari di dalam bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dipersaksikannya di alam arwah di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, ini makanya suka ada yang mengadakan adat atau acara dengan nama acaranya itu sudah menjadi kebiasaan leluhur. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang memperingatinya, yakni acara 4 bulanan. Nah, ini asal muasalnya atau sejarahnya karena ketika 4 bulan itu adalah diturunkannya ruh sesudah dipersaksikan kepada Allah. Setelah ruh mengalami persaksian, setelah ruh makrifat semuanya masuk ke alam rahim di waktu 4 bulan tersebut. Nah, ini sebelum 4 bulan pun ruh di dalam cabang bayi atau di alam rahim itu sebenarnya sudah ada. Makanya dari 1 bulan, 2 bulan itu cabang bayi tumbuh. Nah, itu sudah ada ruh, cuman bukan ruh yang suci ini, bukan ruh kita yang sejati ini, atau ruh yang dipersaksikan ini. Karena ruh yang dipersaksikan ini adalah ruh kita yang sejati, yang dinamakan Ruh Qudsi, yang nanti akan dicabut kembali atau istilahnya dicabut nyawa, yang akan meninggalkan jasadnya kembali. Nah, ini diturunkannya di waktu 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, semua ini menurut firman Allah tadi supaya di hari kiamat jangan lupa lagi kepada Allah, agar kita nanti tidak istilahnya berdemo atau mengelak, ya, karena semuanya juga kita sudah pada tahu kepada Allah. Kenapa sekarang banyak yang lupa, jauh dari Allah, seolah-olah tidak tahu sama sekali. Padahal dahulu kita ini sudah mengalami pertemuan, sudah mengalami persaksian atau makrifat kepada Allah. Nah, ini maksud dari ilmu makrifat ini. Di video ini kami mengingatkan agar kita semua sebagai manusia jangan leha-leha, jangan terlena, atau jangan hidup ini kita melupakan Allah. Karena kita diamat-amati dan kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan lupa lagi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, dengan hati yang jujur, kita jangan mendustai diri sendiri. Ini dari Imam Ghazali. Beliau berkata, istafti kolbaka,
sampai 3 kali. Istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu, walaupun orang lain memberi fatwa. Nah, di sini sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita harus jeli untuk mentafakuri ilmiah, ilmu, dalil, ayat-ayat, hadis, keterangan yang bersangkutan dengan perasaan, khususnya ilmu makrifat yang ada di dalam hati. Ayat ini atau yang kita bahas tadi ini akan memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya kita, hati kita jangan ketiduran, jangan terlena melupakan Allah dengan kegiatan, dengan kehidupan. Itu sahabatku, harusnya kita ini ada keseimbangan. Walaupun kita sedang mengalami kehidupan, sedang berkegiatan sehari-hari, kegiatan ibadah, kegiatan di luar ibadah. Nah, kita ini harusnya selalu ingat juga, atau sambil ingat kepada Allah. Emang bisa, karena emang harusnya seperti itu. Oleh nafsu, oleh syaitan itu, kita sering diterlenakan ketika kita berkegiatan atau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, agar kita lupa kepada Allah, yang padahal kita ini bisa sambil mengerjakan, melihat, berkegiatan, mendengar, apapun itu, kita bisa sambil mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih ya, seperti kita sedang berkegiatan, bekerja di luar ibadah contohnya, maupun sedang beribadah, boleh samakan saja semua kegiatan dengan contoh seperti ini. Kita contoh sedang bergerak, menggerakkan tangan contohnya. Nah, sebenarnya tangan ini tidak bisa bergerak kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkannya. Buktinya, jika Allah tidak berkehendak, maka semuanya tidak akan bisa bergerak. Seperti maaf, contohnya orang yang mempunyai penyakit tidak bisa bergerak, seperti stroke contohnya. Nah, itu kan ciri pertanda bahwa gerak itu kita tidak bisa berkehendak. Jadi tangan ini ya tidak bisa menciptakan gerakan, maupun gerakan tersebut tidak bisa menciptakan tangan. Tapi Allah yang menciptakan tangan, dan Allah yang menakdirkan bergerak kepada tangan. Nah, timbul ya Qadir, Zat yang menakdirkan. Qadir ini kan talajumnya atau identiknya dengan sifat kudrot, sifat ma'ani, salah satu dari sifat yang 20. Nah, sifat ini adalah sifat ma'ani yang tidak akan berpisah dengan zatnya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa
mengingat Allah dalam kegiatan atau semua kegiatan kita sehari-hari, kegiatan ibadah maupun kegiatan di luar ibadah. Karena Allah itu selalu bersama kita. Kita bisa selalu bertemu dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu selalu bersama kita dimanapun kita berada, dan Allah itu lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada tenggorokan istilahnya. Nah, ini agar kita tidak terlena dengan apa yang ada di dunia ini, lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah yang tidak boleh dilupakan. Di antaranya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, sedangkan jika kita jauh dari ilmu makrifat atau lupa kepada Allah, itu yang menjadi bibit kita melakukan permaksiatan. Karena jika kita ingat, sadar kepada Allah, kita tidak akan berani melakukan kesalahan atau menjauhi larangannya. Jadi kita akan terus melaksanakan apa yang telah diridhoi oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu semuanya untuk perintahnya ada di dalam Al-Quran dan hadis dan di pengajian-pengajian umum. Kita tinggal pelajari, kita tinggal menghayatinya. Dan begitu pun yang dilarang oleh Allah, semuanya akan banyak dibahas di pengajian-pengajian umum di daerah setempat. Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, dalam ayat tadi di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada kita semua agar kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang terdalam, yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri. Sekali lagi, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Perhatikan pertanyaannya. Di sini bukan ditanya ingat pada namanya, kepada nama Tuhan, tapi di sini ditanya ingat kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, ingat kepada Allahnya yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Ya, kenapa pertanyaannya seperti ini? Nah, karena banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya. Nah, untuk menjawab
pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus fakum bidzahir, memakai hukum sesuai dengan dalil, hukum-hukum dohir, atau istilah lainnya harus masuk akal, logika. Dan yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Nah, baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati yang bainahum, atau yang standarnya hati manusia, maksudnya yang biasanya, yang ya sebagaimana biasanya lah gitu ya, yang penuh kedengkian misalnya, atau istilahnya yang ingin benar, yang tidak selalu puas, ya, bukan hati yang bersih, yang jernih maksudnya. Nah, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai terjadi seperti ini, karena ini ilmu makrifat. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi, dan ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat tadi di atas itu, Allah terus memantau dengan sifat ilmunya Allah, maha tahunya Allah, mengamat-ngamati jangan sampai kita ini lupa kepadanya. Di dunia ini, apakah kita sedang lupa, sedang beribadah, selalu mengingatnya, atau terus melupakannya, sehingga kita terus melakukan permaksiatan dan lain sebagainya. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surat ke-33 ayat 41, Allah memberi perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat. Seperti itu. Terus ada lagi di dalam surat ke-7 ayat 205. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Yang artinya, sebutlah, berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, ghafilin, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, pasti kita ini akan terpanggil secara spontan. Terus kita akan mengusahakan supaya kita terus mengingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi yang sering kita baca ini dalam keterangan sholawat,
ya, yang berbunyi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Itu di ujung sholawat nariyah, ya, keterangan yang mengingatkan kita ini harus ingat terus kepada Allah itu sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Nah, jadi zikir di sini atau wadhkur, ya, fadhkur di sini, nah, kan artinya ingat kalau secara terjemah lugot. Nah, ingat ini adalah pekerjaan hati. Sedangkan hati ini kalau kita rasakan ini sudah bukan pekerjaan lisan. Kalau kita mau benar-benar nih merasakan, ya, ingat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Nah, jadi kebanyakan kan zikir itu hanya di lisan, yang padahal jika mau ditingkatkan lagi, mau disempurnakan lagi, nah, bukan hanya pekerjaan lisan tentang zikir ini, tapi pekerjaan hati. Maksudnya, jadi si hati ini bisa ingat ini kalau sudah ada pemberian dari dua panca indera seperti mata, telinga, nah, dan panca indera lainnya tentunya. Kalau tidak ada pemberian dari panca indera, itu tidak akan ada biasanya di dalam hati. Coba saja kita rasakan, bisakah kita ingat kepada yang belum diketahui? Nah, biasanya ini kan tidak mungkin, karena bisanya kita ingat itu harus kepada yang sudah kita ketahui. Contoh, kita ini dikarenakan sudah bertemu dengan seseorang yang bernama contohnya Ki Jaed, maka kita tahu ketika kita bertemu di jalan atau kita membayangkannya pun itu bisa kita mengingat karena kita pernah bertemu dengan yang namanya Ki Jaed. Tapi jika kita belum tahu, belum pernah bertemu dengan si Ki Jaed, maka walaupun di jalan berpapasan, kita tidak akan tahu bahwa itu Ki Jaed, tidak akan mengenalnya, tidak akan saling menanya, karena kita tidak tahu bahwa Ki Jaed itu yang itu. Nah, jadi tidak akan ada di dalam hati ini. Nah, jadi kembali lagi, hati bisa mengingat itu jika sudah ada pemberian dari panca indera. Tapi awas, hati-hati menafsirkan panca indera di sini, pendengaran, penglihatan di sini, bukan pendengaran yang zohir atau su'aul basiroh. Itu su'aul basiroh adalah pandangan dan penglihatan yang zohir, seperti dari dua mata kepala ini yang ada di kepala, seperti telinga ini yang ada di kepala, bukan. Ya, dari penafsirannya jangan salah juga. Ini adalah penglihatan atau pendengaran ainul basiroh dan hakul basiroh. Bagaimana untuk menjabarkannya, menjelaskannya maksudnya di video selanjutnya kita akan bahas, kita akan pahami bersama. Salam tilawah semesta.